Masih tentang jahalah birawi atau majhul. Ar-rabi'u yang keempat dari jahalah birawi, ta'riful majhuli. Ta'rif majhul. Ini versi Dr. Mahmud At-Tohan. Ta'rif di sini. Huwa adalah manrawi lam tu'rob, yang tidak diketahui, tidak dikenali, ainuhu baik dirinya, pribadinya, au sifatuhu atau sifatnya, tidak dikenali pribadinya atau sifatnya. Itulah menurut beliau rawi majhul. Secara bahasa memang majhul isim maf'ul dari jahila, lawan dari ma'ruf. Bagaimana pembagian fi'il, ma'ruf dan majhul. Ma'ruf disebut juga maklum. Jadi ada rawi yang ma'ruful wasfi, ada yang majhul. Ada rawi yang sifatnya diketahui, ma'ruf. Ada juga yang tidak diketahui, majhul. Begitu kalau pembagian Dr. Nuruddin Iter dalam Manhajun Naqd. Jadi rawi dibagi dua oleh beliau, ma'ruful wasfi dan majhul. Ada yang sifatnya diketahui, dikenali. Yang pertama, ma'ruful wasfi. Nah ini yang majhul. Majhul dibagi lagi, majhul ain, majhul hal. Ada juga yang bagi tiga langsung, majhul ain, majhul hal, mubham, dimasukkan. Ada yang memisahkan mubham, ada yang memasukkan ke dalam majhul. Itulah ta'rif majhul. Wa makna dalika, dan makna ta'rif tersebut, ayani huwa adalah ar-rawi, rawi alladzi lam tu'rab, yang tidak dikenali datuhu, zatnya, pribadinya. Tadi ainuhu, ini zatuhu, zatnya. Au syakhsiyatuhu, atau saksiyahnya, kepribadiannya. Atau uripat saksiyatuhu, dikenali kepribadiannya, saksiyah, kepribadian. Ada saksiyah muslimah, ada saksiyah muslim. Al-Hashimi menulis kepribadian seorang muslim, saksiyatul muslimi untuk laki-laki. Untuk perempuan beliau menulis juga saksiyatul muslimat. Walakin tetapi lam yu'raf, tidak dikenali an sifatihi, tentang sifat rawi tersebut. Tidak diketahui sifatnya. Kepribadiannya diketahui, tapi sifatnya tidak. Ini yang dimaksud sifatnya, katanya ada latihi wa dobtihi. Adalahnya dan dobetnya tidak diketahui, syai'un, sedikit pun. Begitu kata beliau. Majhul itu. Al-khamisu yang kelima, anwa'ul majhuli, macam-macam majhul. Di sini dibagi 3 majhul itu. Mubham dimasukkan. Majhul aini, majhul hali atau mastur, dan mubham. Yang pertama majhul ain. Al-awwalu ta'rifuhu, ta'rifnya. Huwa adalah man rawi. Dzukirasmuhu, yang disebutkan namanya. Nami-nama disebutkan. Fulan bin Fulan. Al-apah. Nami-nama disebutkan. Beda dengan mubham.
Kalau mubham justru tidak disebutkan namanya, hanya rojulun, syaikhun, sikotun. Kalau majhul disebutkan namanya. Yang membedakan mubham dengan majhul ya ini, nama rawinya disebutkan, itu majhul. Kalau tidak disebutkan itu mubham. Disebutkan nama rawinya, walakin tetapi lam yarwi anhu, tidak ada yang meriwayatkan darinya. Yarwi anhu itu murid, tidak ada murid, tidak punya murid. Tidak ada yang meriwayatkan darinya, tidak punya murid, illa rawin wahidun, kecuali seorang rawi saja. Rawin asalnya rawiun, fa'il dari yarwi. Setelah di'ilal jadi rawin. Rawin asluhu rawiyun. Makanya sifatnya wahidun, marfu. Kecuali seorang rawi saja. Muridnya temung nyelira. Nama rawinya disebutkan, muridnya hanya seorang. Itulah majhul ain dalam mustalah hadis. Asan yang kedua, hukmu riwayatihi, hukum riwayatnya. Hukum dalam mustalah hadis ya makbul, mardud, tawakuf, sekitar itu. Beda dengan hukum di usul fikih, di fikih. Hukum periwayatannya adamul qabuli, tidak diterima majhul ain itu. Illa kecuali idza wussiqa, bila ada yang menilai sikoh. Ada yang menilai sikoh. Muridnya seorang. Muridnya teh mung hiji, mung nyalira. Tapi ada yang menilai sikoh kepadanya. Baru jadi diterima. Bahkan hilang majhulnya, terangkat. Kalau ada yang memandang sikoh, ulama yang memenuhi syarat. Syarat menjadi penjarah dan pentakdil. Sampai hukmu riwayatihi dulu. Ta'rif, rawi yang disebutkan namanya, tetapi yang meriwayatkan darinya hanya seorang rawi. Hukum riwayatnya tidak diterima kecuali ada yang mensikohkannya. Itulah tambahan materi ilmu mustalah hadis dari kitab Taisir tentang jahalah di rawi. Sedikit lagi selesai materi mustalah hadisnya. Materi yang lain itu sebetulnya lebih kepada ulumul hadis. Mudah-mudahan bermanfaat.